kita memulai kisah ini, izinkan saya memperkenalkan sebuah legenda yang telah lama beredar di sebuah desa terpencil. Kisah ini tentang sebuah pernikahan, malam pertama pernikahan Ayu dan Jaka. Seharusnya menjadi malam yang penuh kebahagiaan. Namun, di tengah malam, Ayu terbangun karena suara gemerisik di luar kamar mereka. Angin berembus kencang, membuat daun-daun bambu di halaman bergoyang seakan berbisik satu sama lain. Jaka, yang tidur di sampingnya, juga terbangun. "Kau dengar itu?" "Ayu," besik. Ayu mengangguk. Hatinya berdebar. Suara itu semakin jelas seperti langkah kaki yang menyeret sesuatu di atas tanah. Dengan hati-hati, Jaka bangkit dan mengambil sebilah keris yang selalu ia simpan di bawah bantal. Perlahan, ia membuka pintu kamar mereka. Di luar, cahaya bulan menerangi halaman rumah yang sepi. Namun, di sudut halaman, bayangan hitam berdiri kaku di bawah pohon beringin tua. Mata merah menyala itu menatap lurus ke arah mereka. Ayu menahan napas. Jaka menggenggam kerisnya lebih erat. "Siapa di sana?" serunya. Bayangan itu tidak menjawab. Ia hanya berdiri diam, seolah menunggu sesuatu. Tiba-tiba, angin berhembus lebih kencang, membawa bisikan lirih yang nyaris tak terdengar. Janji telah diingkari. Jaka menoleh ke arah Ayu. Matanya dipenuhi kebingungan dan ketakutan. Apa maksudnya? Kita belum melanggar sumpah apapun. Namun, sebelum mereka bisa berpikir lebih jauh, bayangan itu bergerak cepat ke arah mereka. Mata merahnya semakin menyala, dan suara mengerikan terdengar di malam yang dingin. Keesokan paginya, desa gempar. Seekor ayam jantan ditemukan mati di depan rumah Ayu dan Jaka. Bulunya tercabik, matanya mencerminkan ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Para tetua desa segera berkumpul di rumah Ki Wiryo. "Ini pertanda buruk," kata Ki Wiryo dengan suara berat. "Kutukan mungkin telah mulai bekerja." Ayu menggenggam tangan Jaka erat-erat. "Ayah, kami tidak melanggar janji apapun. Kami masih saling mencintai." Ki Wiryo menatap keduanya dengan tajam. "Kutukan tidak akan datang tanpa alasan. Kalian harus mencari tahu apakah ada sesuatu yang telah mengusik keseimbangan." Jaka menghela napas. Ia ingat sosok bayangan semalam. Mungkin ada yang mengirimkan sesuatu kepada kita. "Ayah, aku melihat bayangan aneh tadi malam." Para tetua saling pandang. Jika benar, kita harus mencari tahu siapa yang berani mengusik pernikahan ini. Kita harus pergi ke dukun desa. Mbah Rondo menyalakan dupa di dalam gubuk kecilnya. Asap mengepul memenuhi ruangan, membawa aroma mistis yang menusuk. Dengan mata terpejam, ia mulai merapal mantra. "Tunjukkan siapa yang telah membangunkan arwah penjaga." Beberapa saat kemudian, wajahnya berubah tegang. Matanya terbuka lebar, dan ia menatap Ayu dan Jaka dengan penuh kewaspadaan. Ada seseorang di desa ini yang telah melakukan ritual terlarang. Ia membangunkan arwah yang seharusnya tetap tidur, kata Mbah Rondo dengan suara berat. Jaka mengepalkan tangan. "Siapa dia?" "Mbah, siapa yang berani melakukan ini?" Mbah Rondo menggeleng. "Aku belum bisa melihatnya dengan jelas, tapi aku tahu satu hal. Orang itu ada di antara kalian, seseorang yang dekat dengan kalian." Ayu merasakan hawa dingin merayapi tengkuknya. Siapa di antara mereka yang tega melakukan hal ini? Apa alasan dibalik semua ini? Malam itu, Ayu dan Jaka kembali ke rumah mereka dengan hati yang gelisah. Kata-kata Mbah Rondo terus terngiang di benak mereka. "Seseorang di antara kalian, tapi siapa yang berani membangunkan arwah penjaga dan membahayakan mereka?" "Ayu, kita harus mencari tahu siapa yang telah melakukan ini," ujar Jaka dengan nada serius. "Kalau tidak, kita tidak akan pernah bisa hidup dengan tenang." Ayu mengangguk. Ia pun teringat pada seorang perempuan tua yang tinggal di ujung desa. Sarmi. Perempuan itu dikenal sebagai orang yang menyimpan banyak rahasia desa, tetapi jarang berbaur dengan penduduk lainnya. Keesokan paginya, Ayu dan Jaka pergi menemui Nyai Sarmi. Mereka menemukan perempuan itu tengah menumbuk padi di depan rumahnya.
yang tua dan hampir rubuh. "Kami ingin bertanya tentang sesuatu, Nyai," kata Ayu dengan sopan. Nyai Sarmi menatap mereka tajam. "Aku tahu kenapa kalian datang," gumamnya. "Kutukan itu sudah dimulai, bukan?" Jaka terkejut. "Bagaimana Nyai bisa tahu?" Nyai Sarmi menghela napas. "Karena aku pernah melihat ini terjadi sebelumnya. Puluhan tahun lalu, hal yang sama pernah menimpa seorang pengantin di desa ini. Mereka juga melanggar janji." Ayu dan Jaka saling berpandangan. "Apa yang terjadi pada mereka?" tanya Ayu dengan suara bergetar. Nyai Sarmi mengangkat wajahnya. Sorot matanya penuh kesedihan. Pengantin perempuan itu berubah menjadi sesuatu yang mengerikan, dan pengantin laki-lakinya menghilang tanpa jejak. "Tunggu, Nyai, apa maksudnya?" Jaka semakin gelisah. "Apakah kutukan ini pernah terjadi sebelumnya?" Nyai Sarmi mengangguk. "Dulu ada seorang perempuan bernama Laras. Ia juga menikah dengan pria yang sangat dicintainya. Tapi di malam pengantin, sesuatu terjadi. Arwah penjaga menampakkan diri, menuntut janji yang telah dilanggar. Sejak malam itu, Laras tak pernah lagi menjadi manusia seutuhnya." Ayu merasa bulu kuduknya meremang. "Apa maksudnya? Apa yang terjadi padanya?" Nyai Sarmi menunduk. Ayah Beraba, wajahnya tak lagi seperti manusia. Ia menjadi makhluk mengerikan yang menghantui desa ini selama bertahun-tahun. Orang-orang percaya bahwa kutukan itu telah berakhir ketika ia menghilang. Tapi sepertinya kutukan itu kini kembali. Jaka mengepalkan tangannya. "Lalu, bagaimana cara menghentikannya? Kami tidak pernah melanggar janji kami." Nyai Sarmi terdiam sejenak sebelum akhirnya berkata, "Seseorang di desa ini telah melakukan ritual terlarang. Mereka membangunkan arwah penjaga untuk alasan yang belum kita ketahui. Dan selama kita tidak menemukan siapa pelakunya, kutukan ini akan terus berlanjut." Ayu merasakan ketakutan yang luar biasa. Jika mereka tidak segera menemukan pelakunya, apakah ia juga akan mengalami nasib yang sama seperti Laras? Di malam yang gelap, Ayu dan Jaka kembali ke rumah mereka dengan pikiran penuh kekhawatiran. Mereka harus mencari tahu siapa yang telah membangunkan arwah penjaga, dan mereka harus melakukannya sebelum semuanya terlambat. Namun, tanpa mereka sadari, seseorang mengintai dari kegelapan. Seseorang yang selama ini menyimpan rahasia besar. Seseorang yang siap mengungkap pengkhianatan yang tak terduga. Malam semakin larut. Ayu dan Jaka tidak bisa tidur setelah mendengar cerita Nyai Sarmi. Pikiran mereka dipenuhi kekhawatiran. Siapa di desa ini yang telah membangunkan arwah penjaga? Tiba-tiba terdengar suara ketukan di pintu rumah mereka. Jaka segera meraih kerisnya dan berjalan pelan ke arah pintu. Dengan hati-hati, ia membuka pintu itu sedikit, dan di baliknya berdiri seseorang yang tak mereka duga. Mbah Rondo. Ayu terkejut melihat perempuan tua itu berdiri di depan rumah mereka. Napasnya terengah-engah, seolah baru saja berlari. "Cepat, kalian harus ikut denganku," kata Mbah Rondo dengan suara panik. "Aku tahu siapa yang telah membangunkan arwah penjaga." Ayu dan Jaka saling pandang, lalu tanpa ragu mengikuti Mbah Rondo. Mereka berjalan melewati desa yang sepi, menuju sebuah rumah kecil di dekat hutan. Di depan rumah itu, seseorang sudah menunggu. "Kakang Sura." Jaka tak percaya melihat kakak sepupunya berdiri di sana dengan wajah penuh ketakutan. Mbah Rondo menatap Sura dengan tajam. "Katakan pada mereka, katakan apa yang telah kau lakukan." Sura menundukkan kepalanya. Aku tidak punya pilihan. Aku butuh kekuatan lebih untuk melindungi diri. Aku melakukan ritual itu agar arwah penjaga memberiku kekuatan. Ayu membelalakkan mata. "Kau tahu ini terlarang, Kakang. Kau tahu akibatnya." Sura tersenyum. "Aku tidak menyangka kutukan itu akan bangkit lagi. Aku hanya ingin menjadi lebih kuat. Tapi sekarang semuanya sudah terlambat. Arwah penjaga sudah terbangun sepenuhnya, dan dia menginginkan darah." Sebelum Ayu dan Jaka bisa berkata apa-apa, angin kencang bertiup dari arah hutan. Suara jeritan terdengar dari desa.
Mbah Rondo langsung menggenggam tangan Ayu dan Jaka. Kita harus kembali. Ini sudah dimulai. Mereka berlari ke desa dan pemandangan yang mereka lihat membuat darah mereka membeku. Beberapa warga desa tergeletak di tanah. Tubuh mereka membiru seperti habis tersedot energinya. Di tengah desa, sesosok makhluk berdiri dengan tubuh tinggi kurus. Kulitnya kelam dan matanya merah menyala. Janji telah diingkari. Suara makhluk itu terdengar dalam dan seram. Jaka menggenggam kerisnya erat-erat. Kita harus menghentikannya sekarang. Mbah Rondo menggeleng. Tidak bisa dengan kekuatan biasa. Kita butuh ritual untuk mengembalikannya ke tempat asalnya. Tapi kita butuh pengorbanan. Ayu menelan ludah. Pengorbanan apa, Mbah? Mbah Rondo menatap mereka dengan tatapan penuh arti. Seseorang harus menggantikan posisi. Semua mata tertuju pada Surah yang kini gemetar ketakutan. Malam semakin larut. Ayu dan Jaka tidak bisa tidur setelah mendengar cerita Nyai Sarmi. Pikiran mereka dipenuhi kekhawatiran. Siapa di desa ini yang telah membangunkan arwah penjaga dan Manggapap? Tiba-tiba terdengar suara ketukan di pintu rumah mereka. Jaka segera meraih kerisnya dan berjalan pelan ke arah pintu. Dengan hati-hati, ia membuka pintu itu sedikit. Dan di baliknya berdiri seseorang yang tak mereka duga. Mbah Rondo. Ayu terkejut melihat perempuan tua itu berdiri di depan rumah mereka. Napasnya terengah-engah, seolah baru saja berlari. Cepat, kalian harus ikut denganku, kata Mbah Rondo dengan suara panik. Aku tahu siapa yang telah membangunkan arwah penjaga. Ayu dan Jaka saling pandang, lalu tanpa ragu mengikuti Mbah Rondo. Mereka berjalan melewati desa yang sepi, menuju sebuah rumah kecil di dekat hutan. Di depan rumah itu, seseorang sudah menunggu. Kakang Surah? Jaka tak percaya melihat kakak sepupunya berdiri di sana. Dengan wajah penuh ketakutan, Mbah Rondo menatap Surah dengan tajam. Katakan pada mereka, katakan apa yang telah kau lakukan. Surah menundukkan kepalanya. Aku tidak punya pilihan. Aku butuh kekuatan lebih untuk melindungi diri. Aku melakukan ritual itu agar arwah penjaga memberiku kekuatan. Ayu membelalakan mata. Kau tahu, ini terlarang, Kakang. Kau tahu akibatnya. Surah, aku tidak menyangka kutukan itu akan bangkit lagi. Aku hanya ingin menjadi lebih kuat. Tapi sekarang, semuanya sudah terlambat. Arwah penjaga sudah terbangun sepenuhnya. Dan dia menginginkan darah. Sebelum Ayu dan Jaka bisa berkata apa-apa, angin kencang bertiup dari arah hutan. Suara jeritan terdengar dari desa. Mbah Rondo langsung menggenggam tangan Ayu dan Jaka. Kita harus kembali. Ini sudah dimulai. Mereka berlari ke desa. Dan pemandangan yang mereka lihat membuat darah mereka membeku. Beberapa warga desa tergeletak di tanah. Tubuh mereka membiru seperti habis tersedot energinya. Di tengah desa, sesosok makhluk berdiri dengan tubuh tinggi kurus. Kulitnya kelam dan matanya merah menyala. Janji telah diingkari. Suara makhluk itu terdengar dalam dan seram. Jaka menggenggam kerisnya erat-erat. Kita harus menghentikannya sekarang. Mbah Rondo menggeleng. Tidak bisa dengan kekuatan biasa. Kita butuh ritual untuk mengembalikannya ke tempat asalnya. Tapi kita butuh pengorbanan. Ayu menelan ludah. Pengorbanan apa, Mbah? Mbah Rondo menatap mereka dengan tatapan penuh arti. Seseorang harus menggantikan posisinya. Semua mata tertuju pada Surah yang kini gemetar ketakutan. Surah mundur selangkah. Tidak, aku tidak mau mati. Jaka maju, matanya penuh kemarahan. Ini semua salahmu. Kalau kau tidak melakukan ritual itu, kita tidak akan ada dalam situasi ini. Mbah Rondo mulai merapal mantra. Tanah di bawah kaki mereka bergetar. Makhluk itu menggeram, menyadari apa yang sedang terjadi. Ia berbalik dan mulai menyerang. Cepat, kita harus mengurungnya, seru Mbah Rondo. Ayu dan Jaka berusaha menahan makhluk itu dengan keris mereka. Sementara Mbah Rondo menggambar lingkaran ritual di tanah. Surah
semakin panik. Aku tidak bisa. Aku tidak mau mati. Tapi sebelum Sora bisa melarikan diri, sebuah tangan tak terlihat menariknya masuk ke dalam lingkaran. Ia menjerit ketakutan, tapi sudah terlambat. Makhluk itu melompat ke arahnya. Dan dalam sekejap, tubuh mereka malam mulai menyelimuti desa Waringin. Aku, Rina, dan Jaka duduk di beranda rumah Pak Dirman, ditemani lampu minyak yang redup. Angin malam berhembus pelan, membawa serta suara-suara samar dari kejauhan. Entah suara binatang malam atau sesuatu yang lain. Pak Dirman menatap kami dengan tatapan penuh peringatan. Aku tidak bisa melarang kalian, tapi jika kalian nekat, aku sudah memperingatkan. Jangan salahkan siapa-siapa jika sesuatu terjadi. Aku menelan ludah. Jaka yang masih skeptis tersenyum miring. Pak, kalau memang benar, bukankah kita harus membuktikannya? Pak Dirman hanya menggeleng. Orang-orang dulu sudah membuktikannya dengan nyawa mereka sendiri. Malam itu, aku dan teman-temanku berjalan menuju lapangan kecil di tengah desa. Tempat yang konon sering menjadi lokasi penampakan sundel bolong. Langit gelap tanpa bulan. Hanya bintang-bintang redup yang menghiasi angkasa. Rina tampak ragu. Arman, yakin kita harus melakukan ini? Aku mengangguk. Kita hanya akan menyebut namanya 3 kali. Kalau memang hanya mitos, maka tidak akan terjadi apa-apa. Jaka tertawa kecil. Baiklah, kalau begitu, ayo kita mulai. Kami berdiri dalam lingkaran kecil, saling berpandangan. Dengan suara pelan tapi mantap, aku mengucapkannya pertama kali. Angin tiba-tiba bertiup lebih kencang. Aku merasakan bulu kuduku berdiri, tapi tetap melanjutkan. Sandal bel. Rina mencengkram lenganku. Arman, kita bisa hentikan ini sekarang. Aku menelan ludah. Ada perasaan tak nyaman dalam dadaku, tapi aku tetap melanjutkan. Sandal bel. Sesaat tidak terjadi apa-apa. Kami saling berpandangan, hampir tertawa karena merasa bodoh telah percaya pada mitos ini. Namun, dalam keheningan malam itu, kami mendengar suara samar. Tertawa pelan, lirih, tapi semakin lama semakin jelas. Bukan suara kami, bukan suara angin. Itu suara seorang wanita. Dan tiba-tiba, lampu-lampu di desa mulai berkedip. Satu persatu padam. Kami membek. Jaka yang semula skeptis menatap ke arah hutan di belakang kami dengan mata membelalak. Aku mengikuti arah pandangannya. Di sana, di balik pepohonan, ada sosok berdiri. Sosok seorang wanita berambut panjang dengan gaun putih kotor dan sesuatu yang menganga di punggungnya. Rina berbisik dengan suara tercekat. Kita harus pergi dari sini. Sekarang Juk. Kami membeku. Mata kami terpaku pada sosok itu. Wanita berambut panjang mengenakan gaun putih kotor, berdiri tak bergerak di balik pepohonan. Angin malam bertiup kencang, membuat rambutnya berkibar perlahan. Tapi ada sesuatu yang jauh lebih mengerikan dari sosoknya. Punggungnya berlebeng. Jaka menghirup napas dalam. Suaranya gemetar. Arman, apa kita benar-benar? Rina mencengkram lenganku lebih erat. Kita harus pergi dari sini. Sekarang. Namun, sebelum kami sempat melangkah, suara itu terdengar lagi. Suara wanita itu terdengar lirih, seperti berbisik di telinga kami. Meskipun ia masih berdiri di kejauhan, aku merasakan jantungku berdegup kencang. Keringat dingin mulai mengalir di pelipis. Lalu, sosok itu mulai bergerak. Tidak berjalan, tapi dengan kepala sedikit tertunduk dan rambut menutupi wajahnya, ia mendekat perlahan. Langkah kami seakan terpaku ke tanah, tidak bisa bergerak. Lampu-lampu desa yang sebelumnya berkedip kini padam sepenuhnya. Jelek total. Lari. Teriakan Rina membuat tubuhku tersentak. Aku segera menariknya dan berlari sekuat tenaga, diikuti oleh Jaka yang kini wajahnya tak lagi menyimpan isi-isi skeptisisme. Nafasku memburu, kakiku terasa berat, tapi
Tapi aku tidak berani menoleh ke belakang. Kami berlari melewati jalan setapak menuju rumah Pak Dirman. Napas kami tersengal-sengal. Tapi suara tertawa itu masih mengikuti kami. Tiba-tiba Jaka terjatuh. Sihal kekik. Aku dan Rina berhenti sejenak, berusaha menariknya. Namun, di saat itulah kami melihat sesuatu yang membuat darah kami membeku. Di depan kami, hanya beberapa meter dari tempat Jaka jatuh, ada sosok yang berdiri diam. Dia lebih dekat sekarang. Rina menjerit. Aku menarik Jaka dengan sekuat tenaga. Dengan panik, kami kembali berlari, mengabaikan rasa sakit di kaki dan dada kami yang terasa hampir meledak. Rumah Pak Dirman akhirnya terlihat di depan. Cahaya lampu minyak di dalam rumah menjadi satu satania. Harapan kami menghantam pintu dengan keras. Pak Dirman, buka pintunya. Tak butuh waktu lama, pintu terbuka dan kami segera masuk. Pak Dirman menutup dan mengunci pintu rapat-rapat. Wajahnya tegang. Kalian sudah melakukannya, bukan? Suaranya rendah, penuh ketakutan. Aku hanya bisa mengangguk. Napasku masih tersengal. Pak Dirman menatap kami satu persatu. Sekarang, kalian harus bersiap. Dia tidak akan membiarkan kalian pergi begitu saja. Aku menelan ludah. Malam ini, kami telah membuka sesuatu yang seharusnya tetap terkunci. Dan sekarang, kami harus mencari cara untuk bertahan hidup.